demonstrasi besar-besaran masa kemarin, tidak besar-besaran juga, hanya memang itu terjadi secara masif di seluruh Indonesia, apalagi di Jawa. Jadi itu penanda pertama bahwa ke depan tidak mungkin ada semacam negosiasi lagi antara Pak Jokowi dengan rakyat sendiri, karena isu tentang kelakuan kerajaan Jokowi itu sudah menyebar dan masuk ke dalam semua sosial media, dibicarakan di pojok-pojok gang, dijadikan bahan bercanda di warung-warung kopi. Jadi sudah terbentuk satu platform sosial, artinya berbasis pada kesadaran sosial bahwa Jokowi tidak punya harga diri lagi itu. Dan memang ya Anies ketemu Megawati oke, tapi kemudian orang menganggap oke, itu adalah konsekuensi dari batalnya MK karena gerakan mahasiswa itu. Dan seharusnya akan ada pidato Anies misalnya, entah itu di depan PDIP atau di depan massa untuk mendalilkan sesuatu yang baru. Kalau itu tidak dilakukan Anies, itu juga orang hanya akan melihat Anies sekedar cari tukar tambah tuh. Dan kita baca itu sebagai pesan yang hendak diucapkan juga oleh publik yang kritis. Karena sekali lagi proses hari-hari ini itu menuju yang sering kita sebut the beginning of the end. Jadi upaya untuk mengevaluasi Jokowi harus dibungkus dengan parameter yang selesai. Dan semua parameter itu tidak mungkin dihalalkan lagi melalui negosiasi. Jadi Pak Jokowi tentu berupaya untuk regain sisa-sisa kekuasaannya. Tapi politik regain itu kan tidak lagi ditentukan oleh kapasitas Jokowi, tetapi oleh dukungan sisa-sisa manusia di sekitar dia yang makin lama makin sedikit. Mulai dari juru bicara, mereka yang tidak mampu untuk melihat gerak perubahan yang dipercepat. Jadi kalau Anies datang ke Megawati, ya itu peristiwa politik, bukan peristiwa sosial. Semua partai dan juga berupaya untuk ya mencari PDI berdiri sendiri, berdiri kan kursi kemarin yang harus kita apresiasi adalah kesadaran publik, kesadaran rakyat secara sosial, mahasiswa oleh anak-anak SMA itu sebetulnya dasar kita mengevaluasi sekarang dimulai dengan terbentuknya kesadaran baru untuk mengakhiri sebuah rejim itu. Yang lain itu adalah jalan kaki ke mana-mana. Nah, dengan perkembangan terbaru ini akhirnya muncul juga pernyataan resmi dari PSI bahwa Kaisang itu tidak akan maju karena memang kalau dengan undang-undangnya belum pernah tidak perlu diumumkan. Kaisang diumumkan maju atau tidak maju nggak relevan lagi, bahkan orang menginginkan Kaisang maju kok supaya eskalasinya bertambah. Jadi kalau siapa tadi Raja Anthony memastikan tidak akan maju, bukan yang pastikan secara sosiologis, bahkan secara antropologis, ya Kaisang itu kalau maju makin berantakan. Dia nggak maju pun tetap gerakan ini akan berlanjut. Jadi bukan sesuatu yang disodorkan untuk mengendalikan keadaan, bukan. Keadaan ini in the making dan sesuatu yang udah dikokang, nggak mungkin disimpan kembali amunisinya kan. Jadi apapun yang mau ditukar tambahkan melalui, ya orang bisa baca ya Jokowi mengalah karena Kaisang nggak dipaksakan, ya Jokowi mengalah karena mungkin dia sekarang lagi rapat dengan keluarganya tuh untuk berkemas-kemas. Tapi poin kita adalah keadaan ini semacam point of no return. Itu kira-kira. Nah, kimianya udah berlaku. Kimia kekuasaan sudah mengental artinya nggak tidak lagi lihat. Sementara kimia sosial justru in the making, masih membentuk itu, dan pembentukan itu yang tidak mungkin dihentikan oleh sekedar permintaan maaf atau membujuk media-media untuk tidak lagi memberitakan hal-hal yang berdebarkan, tidak mungkin. Masyarakat kita itu sekarang digantungkan pada harapan baru tuh. Harapan pada siapa? Ya pada Prabowo, supaya Prabowo betul-betul kasih pidato untuk menentukan dia ada di sana apa ada di sini. Kan itu yang ditunggu publik kan. Jadi kalau Pak Prabowo juga masih berupaya untuk memediasi keadaan, itu dia akan terserah juga dengan kegelisahan dia sendiri kan. Jadi kegelisahan Pak Jokowi hendak di bail out kan, hendak diasuransikan kepada kepemimpinan Pak Prabowo. Itu absurd. Tidak mungkin kegelisahan Jokowi itu diasuransikan pada Prabowo. Prabowo punya premi yang lain di dalam melihat kekuasaan. Tapi tetap orang akan tagih Prabowo mau mengucapkan apa. Sekarang tadi belum pernah mengucapkan apa-apa. Ya tentu dia juga lagi konsolidasi sama seperti Pak Jokowi lagi konsolidasi. Tetapi hal yang mesti kita pastikan bahwa arahnya udah benar, yaitu gerakan sosial akhirnya menemukan kembali momentum. Dan momentum itu momentum yang otentik, bukan momentum yang direkayasa oleh lembaga survei, bukan momentum yang dipaksakan untuk jadikan headline. Tidak, ini momentum yang
betul-betul dihasilkan oleh akal sehat, oleh kewarasan rakyat, kewarasan kalangan akademisi yang melihat bahwa dilumpuhkannya demokrasi itu artinya hak untuk memulihkan kembali, dan pemulihan itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di jalan, termasuk di dalam demonstrasi kemarin.